sedikit orang yang mau jaga. Orang tidak peduli lagi, hana peduli le. Pat tacok dari sumber pat itamang hana steril le puyang na itamang lampur tanya. Maka generasi kita generasi yang lahir daripada kadang harta-harta yang tidak terjaga, harta milik orang lain. Pakiban tanah harapkan generasi kita ya, generasi yang jadi generasi yang gemilang, generasi yang salih, generasi hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih. Haitung karena ilmu Allah nur. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sambung tafsir Al-Jalalain surat Al-Baqarah ayat 188. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas litakulu fariqam min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta sesama kalian. Artinya la ya'kulu ba'dukum, jangan memakan sebagian kalian mala ba'din, harta sebagian, bil batil, dengan jalan curang atau bukan hak, artinya dengan jalan haram syar'an, secara syariat Islam. Contohnya seperti sirqah, mencuri dan merampok. Wala tudlu, dan janganlah kalian bawa biha, dengan harta-harta tersebut, ilal hukam, kepada para hakim, atau menyogok hakim, suap hakim, litakulu, supaya kalian dapat memakan fariqan, satu kelompok, min amwalin nas, daripada harta manusia, bil ismi, dengan cara berdosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah melarang manusia memakan harta orang lain dengan jalan curang atau dengan jalan haram. Kita Allah suruh jaga
jangan ada di antara kita mencurangi harta orang lain. Jangan di antara kita merampok harta orang lain atau mencuri harta orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga kalian hai manusia menyogok hakim, suap, supaya kalian bisa menang dalam sebuah perkara dan mengambil harta orang lain. Kita bawa kepada hakim permasalahan, lalu kita suap hakim untuk dapat kita mengambil harta orang lain. Itu larangan Al-Quran yang sangat jelas, dan kita tahu persis bahwa itu Allah melarang. Jamaah yang Allah rahmat dan sayang, bahwa efek kita memakan harta orang lain itu bukan hanya terhadap kita. Efeknya bukan hanya terhadap kita saja, tetapi terhadap keluarga, anak, dan keturunan kita. Itu menjadi efek yang kita bawa pulang ke rumah itu jadi darah dan daging anak dan istri kita. Itu perkaranya. Sedangkan Allah melarang hal tersebut. Rasul pernah mengatakan, bila mana dagingmu tumbuh daripada harta haram, maka neraka lebih utama bagimu. Ma nabata minal haram fannar aulabi. Barang atau daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka itu lebih pantas bagimu, kata Allah. Nah, itu yang menjadi catatan kita malam hari ini, supaya benar-benar kita jaga diri kita dulu dari memakan harta haram dan membawa pulang harta haram kepada anak dan keluarga kita. Efeknya, bila mana anak tersebut kita antar ke dunia pendidikan, orang yang mengajarinya payah laki maah, tak pegah AZ, tak pegah QR itu. Kenapa anak itu bisa jadi demikian? Hal itu tidak terlepas dari didikan rohani kita, Bapak Ibu. Termasuk makanan itu merupakan pendidikan rohani kepada anak secara tidak langsung. Kita tidak sadar apa yang kita perbuat itu menjadi efek yang sangat berat. Maka oleh karena itu, banyak para ulama Allah, ahli hadis, ahli Quran, mereka lahir daripada generasi-generasi yang menjaga dirinya daripada harta haram. Sejarah telah membuktikannya. Ada sebuah riwayat mengatakan, ada seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut berjalan menyusuri sungai. Ia melihat ada sebuah apel yang jatuh. Tatkala itu rasa laparnya mengganggu dirinya. Jatuh di dalam sungai sebuah apel. Lalu lelaki tersebut memakan apel tersebut. Dia makan apel. Karena lelaki tersebut adalah seorang salih, dia teringat, saya sudah memakan buah apel yang tanpa izin pada pemiliknya.
Saya harus minta izin bila perlu saya bayar buah apel ini. Begitu dia jaga dirinya. Satu buah apel orang yang sudah jatuh, apalah harganya. Di dalam sebuah sungai yang sudah mengalir. Tetapi dia karena orang takwa kepada Allah, lalu dia cari siapa pemilik apel ini. Dia susah payah mencari, lalu dia melihat kebun apel, sebuah kebun apel. Lalu beliau menceritakan bahwa dia menemukan sebuah apel. Lalu meminta izin kepada pemiliknya untuk sebuah apel tersebut. Di antara ribuan apel yang lain yang orang itu punya. Pemilik tersebut terkejut. Masih ada orang yang meminta izin buah apel yang jatuh tidak harganya. Tidak ada harganya. Terkejut dia. Lalu beliau mengatakan kepada orang tersebut, saya tidak akan memaafkan. Baru saya maafkan Anda bekerja di kebun apel saya selama 1 tahun. Jud lun pemaaf tetapi drone nak kerja ba lampuh lung titu. Karena orang itu orang yang takwa kepada Allah, maka dia bekerja demi kemaafan sebuah apel. Setelah dia bekerja 1 tahun, lalu dia minta lagi. Gejak lomba apelnya. Karena pemaaf lun golom gitu. Na saboh syarat. Na saboh syarat tu baru lum pemaaf. Iaitu drone benete mengkawin dengan anak daralun. Anak daralunnya adalah si dro anak inang yang buta, yang bisu dan tuli. Ibayang ka musibah ronyo. Buta, bisu, tuli. Demi sebuah kemaafan orang yang punya buah apel, beliau rela kasiap gitu. Atai benar pemaaf. Nyamban mental manusia yang bertakwa kepada Allah. Ka jadi penikah itu ayah. Anak kalian darah barunya. Waktu beliau pulang, ban getameng dalam kamar, terkejut ban ke kalian. Kaken lagi ke pegah. Kah anak jadi belum lo. Kan lagi ron pegah. Yang nepegah buta, bisu dan tuli. Gepegah tu ayah tuan. Maksud daripada buta adalah tidak pernah beliau ini melihat sesuatu yang Allah haramkan. Dan maksud daripada tuli, dia tidak pernah mendengar hal-hal yang Allah haramkan. Maksud daripada bisu, dia tidak pernah mengatakan hal-hal yang Allah larang dan Allah haramkan. Demikianlah, itu adalah sebuah kisah seorang pemuda. Dan dari 2 orang yang seperti demikian itu, lahirlah seorang yang bernama Imam Al-Hanafi, yang bergelar, yang namanya asli beliau adalah Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Ayahnya bernama Sabit. So Imam Hanafi imam mazhab yang 4. Imam mazhab yang 4. Nyamban. Kenapa? Karena mereka menjaga apa yang Allah larang. Menjaga daripada harta haram. Maka Allah takdirkan generasinya generasi yang bersih. Bohapel. Udah kira meyumtan. Tapi karena dia mau menjaga apa yang Allah larang, maka generasinya jelas. Ya. Itu sebuah cerita satu sampel. Nah, sabuh sampel tu, ada cerita-cerita pada malamnya.
Yang judul ji wala takulu, jangan engkau makan harta haram. Sabo sampel tu Al-Kisah Nasidro pemuda asid igaknya bernama Mubarak. Beliau ini bekerja pada seorang toki anggur. Tiba si uro pegai toki. Ke Mubarak. Cita yak cok siat anggur yang mameh. Le Mubarak, seorang pekerja yang jujur, mengambil. Ban gerasa kamasam. Cicok adalah inyo masam. Yang kedua gejok pi masam. Tiga tu apa cicok. Kahi bengeh ke pacu. Gerak yang keleh gerasa yang keleh pi masam. Kapalo itu kamu barang. Bertahun-tahun engkau kerja pada saya, nggak tahu yang mana anggur yang manis. Tonton dah kerja maklum. Masalah bang anak dah duri yang mame. Ya Tuan, saya bertahun-tahun memang bekerja pada saudara, tapi tidak satu anggur pun yang saya rasa. Maka saya sampai hari ini tidak tahu yang mana yang manis, yang mana yang asam, nyamban. Metonton ke kerja, metabawa anggur go pernah kerasa. Yang nak kerja, orang kerja, bak kebun anggur. Tapi anak gerasa karena anak yang giu kerja ke bayu, kan giu rasa-rasa buah anggur. Dijaga karena orang bertakwa kepada Allah sampai sebegitunya dia jaga. Yang perlu pegang. Berarti nyanyi tahu ukur diri kita. Bisa ngukur. Tak jaga dumnang. Supaya lahir generasi kita generasi yang hebat-hebat. Lalu bak watenya po itu kejut. Upari hantom gerasa maka. Lalu ceritanya pergi pekawin dengan anak ganyan. Lahirlah seorang ulama hadis yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih yang terkenal. Nyan ban-ban. Yang kelih sejarah ibunya Imam Syafi'i, imam mazhab yang terkenal. Beliau juga orang yang menjaga harta haram kepada anak. Cukup kejaganya Imam Syafi'i. Yang terkenal dari kecilnya 7 tahun sudah bisa hafal Quran. 10 tahun sudah bisa hafal kitab gurunya Al-Muwatta Imam Malik. Lutfun kitab Muwatta. Gafai. Dan beliau ini jadi imam mazhab kita, khususnya Asia Tenggara, kenan rujukan tanya Asy-Syafi'i. Bak si uro na tinggal lema na. Gejak kude gekli Imam Syafi'i kecil. Lalu tinggal ke kalan le tetangga na. Nabi asi tetangga, Nabi asi. Ka ge Imam Syafi'i nya bang ge kalan lema ge watewo tengah ge biasi ge cok aju emak ge puo elenyan ge culok bak babah gero lo masinya ge culok bak babah ge pemuntah. Itu sejarah Imam Syafi'i diceritakan dalam Al-Manaqib Asy-Syafi'i. Nyamban mesti dijaga karena belum tentu orang lain itu adakah dia menjaga harta halal dan haram? Belum tentu. Tidak tentu. Maka jumlah dijaga. Lun jaga. Maka Imam Syafi'i terkenal jadi imam mazhab. Yujak berlema tidak boleh pulang sebelum beliau alim. Asy-Syafi'i.
bakso gedenga bak gop kamalim gedenga. Baru je dua Imam Syafi'i. Nyamban gejaga de urung-urung awai terhadap harta haram. Dewasa atau saat ini jamaah yang dirahmati Allah, sedikit orang yang mau jaga. Orang tidak peduli lagi, hana peduli le. Pat tacok dari teh sumber pat itamang hana steril le puyang na itamang lamprut tanya. Maka generasi kita generasi yang lahir daripada kadang harta-harta yang tidak terjaga, harta milik orang lain. Pakiban tanah harapkan generasi kita ya, generasi yang jadi generasi yang gemilang, generasi yang salih, generasi hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih. Haitung karena ilmu Allah nur. Al ilmu nurun, ilmu itu nur. La yuhda liman asi. Hana konek dengan bahasa Cina dengan orang maksiat. Maka menyodarah maksiatnya haideng ilmu Allah. Dimuntah maka wate tayak jo ane ate babet, tayak jo ane ate udaya. Lemete tembok lepah. Lemete kagak tembok wadaya lepah. Darah ya kan hanagli. Itu kita harus mengevaluasi diri. Caranya lepaskan diri Anda daripada lingkaran tersebut. Kali kita nyobek ni be sabe-sabe. Tapi yo kata depunyan harum tapi yo. Kali kata tapi yo, tapi tak heilom, tak pekat lom buatannya. Nya yang bahaya. Kedua kali. Sedangkan bunuh kali tapi yo katanya be le harum. Tiba-tiba kata pekat lom atau yang harum. Yang nak gepuma ahli tinggal oleh Allah. K3 2 tak tobat. Karena kita tidak maksum, kadang terpaksa hana jalan lain. Ya Allah, hana jalan lain memangnya ni tayo. Yang kana ledi. Yang agak membreng-breng tangan, yang agak menjampu. Tapi watena peluang tak tem tobat. Tak pegelah rod. Tapi ini manusia tidak kalemah. Katanya najwa. Tidak mau keluar daripada lingkaran yang diharamkan Allah. Hanya kain terjadi. Tanda yang peken drone. Hae. Han sanggup. Padahal waktu takalan Allah nabi rezeki keganyan luar biasa. Tetapi manteng tatem sit suap untuk jabatan. Suap jabatan. Blow jabatan. Suap hakim kepada Allah. Itu riswah. Padahal orang suap kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok dan orang yang terima sogok itu dalam neraka. Itu masalahnya. Kita harus berani keluar daripada lingkaran yang Allah haramkan. Jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, wate kata taubat be balik le. Be tatung menyokan hak. Karena lawan hak itu batil. Arti batil curang. Ya. Tak kerja curang, tak mekat be curang. Amanah kepada katanya curang. Amanah yu publo 20. Tro masyarakat tak publo 28 ribu. Amanah yu publo 18. Tro masyarakat tak cok laba 27. Yang tak cok labanya mbak urung. Iganya ngemeka es krim. Yang tak cok laba urung meka kacang. Yang tak cok laba mbak urung meka gulai. Tak cekak orangnya. Itu sama dengan memakan harta yang batil. Tak kalah ni heng ko. Na menle heng kai wed mata bawa patai juda. Tak periksa ternyata mereka adalah
pemakan harta yang diharamkan Allah. Nauzubillah min zalik, saudara. Nyata Allah lebih kadang balasan di dunia. Kita tidak sadar, belum sadar. Manteng dia tata lagi nya. Wate Allah nabi kesempatan, lepaskan dirimu daripada harta-harta yang Allah haramkan. Supaya kamu Allah sucikan, karena kita nyohana maksum. Kata Rasul, akan datang satu masa, sayati zaman, terus sabah masa manusia la yubalil mar'u minal haram wal halal. Hana peduli le manusia nyopu ke hartanya haram dan halal. Kata masa sudah sampai masa kun Nabi 1000 tahun yang lalu. Manusia tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan uang, dari mana dia dapatkan kebutuhan hidupnya, dari mana dia dapatkan kemewahan hidupnya. Dia tidak peduli. Dia kita nyoba gom lebih arti jika mewah, kita nyoba ibu mewah. Hai datun bahatannya betul. Sehingga kita menghalalkan berbagai macam cara. Tajok harta gom, tidak peduli batil ataupun tidak. Jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena demikian, selagi Allah beri kesempatan kepada kita, selagi kita yang matang sehat, selagi golom kenang asam urat, golom kenang jantung, golom kenang darah mameh, golom kenang penyakit-penyakit yang kadang-kadang penyakit itu teguran kepada seseorang itu. Kadang-kadang memang azab Allah. Nauzubillah min zalik. Baik sampai terumpat tingkat azab. Getegur mentang kajut. Atau memang sayang Allah Ta'ala Nabi supaya wujud kekafarah bagi kita yo. Gepegleh dosa kita nyo jetin menan. Tapi baik azab. Beta sadar berarti itu kagenang lagu. Kagenang jantung, kagenang samura, kagenang kolesterol kita. Tak evaluasi tadu ya Allah. Pekan lagi nyo katanya. Kadang si na dosa-dosa talake maaf ba Allah. Bercepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepatlah kamu menuju kepada keampunan Tuhanmu. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan. Jangan engkau lambatkan lagi, karena hidup kita tidak terjamin kita kapan kita akan Allah panggil, kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita renung, tajamkan tabeda malam takli wa Allah taala ke ampun taala ke maaf. Karena kita nyokan orang yang maksum, kita nyok orang yang berdosa. Hana mampu tak hindari ba masanya. Tam doa ba Allah, ya Allah nepeglah long daripada hartanya. Menyo hana mampu kadang sitnya yang nadu mah. Nepeglah long. Sehingga wate kagak peglah le Allah kagak bi, berarti tak taubat. Mesir pi dalam lingkaran hal tersebut. Di dalam lingkaran. Ya, maka oleh karenanya kita dianggap orang yang sadar oleh Allah. Dianggap oleh kitanya orang yang merasa diri berdosa, tidak merasa suci. Ya, ini perlu tapi tunduk doa dengan Allah. Artinya tak akui bahwa kitanya tidak maksum. Supaya Allah nempu maaf kadang jalannya. Kamu doa Allah, ya Allah. Ana maksum. Hae dong ya Allah dong liku-liku kehidupan ini saya ikuti, saya tidak mampu. Nempu maaf. Karena lehal dalam hadapi tak perayaan amin. Tak cukupkan kebutuhan keluarga kita. Kadang ruh mencilet dengan ata-ata yang mencegah tak kubur.
Mecok harta go, menzalimi harta orang lain, mepisa lampuh go, mepengar go, ijo amanah bak katanya, tak pakai harta anak tak bayi. Jo peng bak katanya kaje ke hutang anak tak bayi. Harta urangnya amanah anak tak selesaikan. Kejadian. Bak saatnya kejadian amanah. You pegang si pupu. Teteh kagak pakai pempeng leganya. Kabeh pempeng kaje ke hutang anak agak selesaikan. Jangan anggap artinya nyan selesai. Han selesai ba Allah hutang sampai dalam kubur sampai yaumil masyar akan tak pelit urangnya, akan dimintai sama Allah pertanggungjawaban. Hana le katanya ngan tabayu ngamai sehingga amai jahat urangnya katanya. Amai dosa urangnya akan ditimpakan kepada katanya pakri. Oleh karenanya le katanya harus tak ingat tapi tak ingat, tak renung, tadu, tafakur. Ya, tafakur. Segaga tafakur. Ka betul cara tamita rezeki. Ka naruh atau orang lain saja tu. Kahana alhamdulillah. Naruh tak pengen orang lain. Nah, payah tak bertempat. Naruh tak jauh atau orang lain. Nah, payah tak bayu. Naruh tak mutang bak gop. Nah, bayu. Naruh tak sogok. Nah, bagaimana mereka roh tak sogok? Berarti payah tak taubat kepada Allah. Tak sogok gop, suap. Lagi menokun. Tak suap, ngak menang perkara, ngak menang tender, ngak menang nyo, ngak menang je. Ya, suap itu, riswah. Menyonaroh berarti mulailah bertaubat. Be'li tak tunda. Segeralah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah pada surga Allah yang luasnya selangit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Ya, takwa itu orang yang takut kepada Allah atas segala perintahnya dan atas segala larangannya. Baik larangan itu sifatnya haram hatta makruh. Be'an haram makruh le katanya. Tak jaga. Sampai truk tingkatnya. Makruh sendiri. Ya. Berarti setelah itu kita akan Allah sediakan kepada kita syurga Jannatun Naim seluas langit dan bumi. Keampunan Allah maha luas kepada orang-orang yang mau bertobat.